Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Teddy Giumyokta. Saya dengan NPT 21190018 dari kelas Klimatologi 4. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang multivariabel dengan dosen pengampu Bapak Fendi Arifianto MSI. Langsung saja ke bab 1, latar belakang. Dalam makalah ini, materi ini sangat penting untuk dipelajari. Fungsi variabel merupakan salah satu materi dasar dalam kalkulus yang harus dikuasai. Kalkulus adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus multivariabel juga dikenal dengan kalkulus multivariat, adalah ekstensi atau perluasan dari kalkulus dengan satu variabel menjadi kalkulus dengan lebih dari satu variabel, yaitu diferensiasi dan integrasi fungsi-fungsi yang melibatkan banyak variabel, bukan hanya satu. Kalkulus multivariabel merupakan materi yang harus dipahami dengan baik karena di dalamnya mencakup banyak materi. Dan materi dari makalah ini saya buat secara ringkas dan mudah untuk dipahami. Metode penulisannya saya mengambil beberapa kajian materi dari sumber seperti studi literatur, buku, dan berbagai artikel dari internet. Tujuannya adalah untuk taruna-taruni program studi klimatologi dapat memahami hal-hal terkait fungsi variabel. Lanjut saja ke bab 2, yaitu 2.1 fungsi dua peubah. Sejauh ini kita telah membahas kalkulus dengan fungsi-fungsi variabel tunggal. Tetapi pada dunia nyata, besaran-besaran yang digunakan seringkali bergantung pada dua variabel atau lebih. Misalkan pada perhitungan suhu T di suatu titik pada permukaan bumi pada sebarang waktu yang diberikan bergantung pada lintang X dan bujur Y titik tersebut. Kita dapat memikirkan T sebagai fungsi dua variabel X dan Y, atau sebagai fungsi dari pasangan X, Y. Ditunjukkan ketergantungan fungsional ini dengan menuliskan T sama dengan Fx, Y. Pada bagian ini akan dibahas perluasan konsep pada fungsi satu peubah ke fungsi dua peubah atau lebih. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa atau taruna diharapkan dapat menentukan domain atau range suatu fungsi dua peubah atau lebih, membuat sketsa grafik fungsi dua peubah, dan menentukan limit dan meneliti kekontinuan fungsi dua peubah. Pada kalkulus 1, kita telah membahas tentang fungsi satu peubah, baik implisit maupun implisit. Ini akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya, kalau di materi yang dikirimkan oleh Bapak Fendi Arifianto. Dapat dilihat ini adalah fungsi satu peubah, gambar dari fungsi satu peubah. Ini. Saya akan lanjut ke langsung pada fungsi dua peubah. Berikut adalah gambar dari fungsi dua peubah. Fungsi Z sama dengan Fxy adalah fungsi dengan dua peubah dengan peubah bebas X dan Y, serta Z sebagai peubah tak bebas. Fungsi W pada gambar sama dengan X, G buka kurung X, Y, Z adalah fungsi dengan tiga peubah. Peubah X, Y, dan Z merupakan perubah bebas dan W merupakan tak bebas. Misalkan suhu T di suatu titik pada permukaan bumi pada sebarang waktu yang bergantung pada lintang X dan bujur Y titik tersebut. Kita dapat memikirkan T sebagai fungsi dua variabel X dan Y atau fungsi dari pasangan X, Y. Kita tunjukkan ketergantungan fungsional ini dengan menuliskan T sama dengan Fx, Y. Nilai dari fungsi dengan dua peubah atau lebih dapat ditentukan dengan memasukkan nilai X dan Y. Contoh, Fx Y sama dengan 2X kuadrat tambah Y2.
Y kuadrat. Sama dengan F buka kurung 2 dan 3 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan 17. Sedangkan F buka kurung 4 dan min 3 sama dengan 2 kali 4 min 2. 2 kali 4 pangkat 2 tambah min 3 pangkat 2 sama dengan 41. Definisinya F dari dua variabel adalah suatu aturan yang memberikan kepada masing-masing pasangan terurut bilangan real X, Y di sebuah dalam himpunan D merupakan sebuah real unik yang dinyatakan oleh F, X, Y. Himpunan D adalah daerah asal dari F dan daerah nilainya adalah himpunan dari yang diunukkan F. Atau dengan kata lain, F, X, Y pasti dari D. 2.2 domain fungsi peubah. Domain fungsi dua peubah. Jika domain tidak diberikan, maka domain adalah himpunan semua titik sedemikian sehingga fungsi terdefinisi. Dapat dilihat pada contoh 2, pada bidang X, tentukanlah daerah asal alami untuk pertanyaan tersebut. Penyelesaiannya adalah domain F adalah himpunan semua pasangan X, Y yang memenuhi X2 tambah Y X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 25 lebih dari 0 dan X sama dengan 0 sebab P X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 25 akan bernilai real jika X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 25 lebih dari 0. Jadi domain F adalah himpunan X, Y yang berada di luar dan pada lingkaran. X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 25, tapi X sama dengan 0. Ada contoh 3 juga dapat dilihat. Ada contoh 3 dan 4 dapat dipahami secara mandiri. Berikutnya adalah grafik fungsi dua peubah. Ketika kita menyebut grafik dari fungsi f dengan dua peubah, yang dimaksud adalah grafik dari persamaan z sama dengan f x y. Grafik ini normalnya merupakan sebuah permukaan dan karena terhadap masing-masing x, y di dalam daerah asal hanya berhubungan dengan satu nilai z, maka setiap garis yang tegak lurus terhadap bidang x, y akan hanya memotong permukaan di suatu titik. Penggambaran grafik fungsi akan sangat membantu dalam memahami suatu fungsi. Dalam subbab ini, kita akan mencoba menggambarkan grafik fungsi dua peubah, tetapi tidak dapat menggambarkan grafik dari fungsi dengan 3 peubah atau lebih. Ini ada contoh 5 dengan pertanyaannya ini, dan kita akan mencoba membuat penyelesaiannya. Dari contoh 1, kita telah tahu bahwa domainnya berupa himpunan titik-titik di dalam lingkaran dengan jari-jari 5, yaitu himpunan titik yang memenuhi persidaksamaan. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari 25. Ring dari Z adalah semua kemungkinan dari nilai Z. Ring ini harus non-negatif karena Z adalah akar-akar prinsip dengan domain. Berikut juga penjelasannya. Persamaan di atas merupakan persamaan bola dengan jari ini. Tetapi perhatikan fungsi yang di bawahnya dan persamaan fungsi ini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 25. Tidaklah sama, persamaan tidak mempersentikan Z sebagai suatu fungsi X dan Y. Artinya setiap X, Y tidak memberikan nilai tunggal untuk Z. Bahwa fungsi di atas mempunyai range 0 kurang dari Z kurang dari 5. Berarti bahwa fungsi ini berupa sebagian setengah atas dari bola. Langkah selanjutnya adalah menggambar grafik. Terlebih dahulu kita akan menggambarkan titik-titik di bawah di bidang koordinat. Yang pertama jarak di bidang X atau Z sama dengan 0. 0 sama dengan P25 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Merupakan lingkaran berpusat di O.
dengan jari-jari di lingkaran dengan jari-jari, 5 di bidang X, Y. Jejak di bidang YZ atau X sama dengan 0. Z sama dengan P25 kurang Y kuadrat atau Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 25. Lingkaran berpusat di lingkaran jari-jari 5 pada bidang YZ. Jejak di bidang XZ sama dengan XZ, yaitu hampir mirip juga dengan penjelasan yang di atas. Berikut adalah contoh soal dari multivariabel. Andaikan f(x) y sama dengan x kuadrat y tambah akar y, carilah setiap nilai berikut. Yang nilai yang pertama adalah f2,1 dan f2 dan 1, dan yang B adalah f1 dan 4. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. f(x y) sama dengan f(x y) sama dengan x kuadrat y tambah akar y sama dengan, tinggal dimasukkan nilai dari x dan y. Itu adalah cara mengerjakan soal yang pertama. Dan soal yang kedua, andaikan g x y z sama dengan x kuadrat sin y z, carilah nilai dari g1 x 2. Berarti di sini nilai x tidak diketahui. Penyelesaiannya adalah g x y z sama dengan x kuadrat sin y z, dan dilanjutkan dengan g1 x 2 sama dengan 1 kuadrat sin 2 pi sama dengan 0. Dan pertanyaan 3, 4, dan 5 dapat dipahami secara mandiri. Karena materi ini sudah ringkas dan sangat-sangat mudah dipahami. Di sini saya memberikan contoh soal yang sedikit gampang, hanya memasukkan nilai-nilai dan beberapa olahan dari rumus tersebut. Yang intinya hanya memasukkan nilai-nilainya saja. Saya akan melanjutkan langsung ke bab 3 dengan kesimpulan. Multivariabel dalam kalkulus digunakan untuk menjelaskan ekstensi atau perluasan dari kalkulus dengan satu variabel menjadi kalkulus dengan lebih dari satu variabel, yaitu diferensiasi dan integrasi fungsi-fungsi yang melibatkan banyak variabel. Cara pengerjaan contoh soal dapat diuraikan dan sudah diuraikan secara lengkap dan rinci pada makalah ini, dan dapat ditentukan bahwa pengerjaan soal bergantung pada bentuk soal, tergantung ketetapan dari subbab tadi. Saran saya, semoga makalah ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan dengan baik oleh pembaca. Saya mengambil referensi dari Adika A dan Kesumawati A 2015, yaitu tentang diktat kalkulus multivariabel 1 dari Universitas Islam Indonesia. Berikut adalah penjelasan tentang makalah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.